memanjatkan ataupun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat Allah, atas segala limpahan karunia dan atas segala limpahan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan sampai hari ini kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, lanafida al-bahru kullan pada kalimat rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah hai Nabi Muhammad, jikalau sekiranya air lautan dijadikan sebagai tinta, kemudian digunakan untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah, ketahuilah bahwasanya air lautan tersebut akan habis, sedangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala selesai dituliskan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada judul khutbah kita pada kesempatan kali ini, ialah jangan pernah tinggalkan sholat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman yang semakin dekat dengan hari akhir ini, kita menyaksikan suatu fenomena yang sangat memprihatinkan yang menimpa kaum muslimin, yaitu sebuah realita. Banyaknya orang-orang yang mengaku dirinya beragama Islam, namun tidak memahami hakikat agama Islam yang dianut. Bahkan dalam kesehariannya sangatlah jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Di antaranya adalah banyaknya kaum muslimin di masa sekarang yang mulai meremehkan serta menyanyiakan sholat lima waktu. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berani meninggalkan sholat ini secara sengaja, bahkan secara terang-terangan. Padahal jemaah sekalian, di dalam agama Islam, sholat lima waktu memiliki kedudukan yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dibuktikan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu tentang sholat lima waktu ini. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan melalui perantara malaikat Jibril, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memanggil langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Sidratul Muntaha, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat berbeda dengan wahyu-wahyu ataupun berita yang lain. Berita zakat, berita puasa bulan suci Ramadan, membaca Al-Quran ataupun haji ke Baitullah, ini semua Nabi sallallahu alaihi wasallam terima. Wahyu ini Nabi sallallahu alaihi wasallam terima, namun melalui perantara malaikat Jibril. Sangat berbeda dengan sholat lima waktu jamaah sekalian. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan setelah kita ikhlas dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya di dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka menunaikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 5. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat juga merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Nabi sallallahu